Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alurawi Hasibuan. Saya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Parang Simpuan. Dan saat ini kita akan mencoba membahas tentang materi kita yang berjudul konsep diri. Terlebih dahulu, agar kepada teman-teman tidak lupa untuk men-share, like, dan subscribe video kita agar lebih berkembang dan juga lebih bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin agar waktu kita lebih bermanfaat, kita langsung saja kepada materi kita yang berjudul konsep diri, yaitu materi kita yang berjudul tentang konsep diri. Terlebih dahulu kita akan terus bertanya, apa sih itu konsep diri? Dan bagaimana sih juga cara ataupun upaya untuk mengetahui bagaimana cara konsep diri yang baik? Pertama, kita harus menelaah dari pendapat-pendapat guru-guru besar kita. Pertama, kita ambil contoh dari Byrne, seorang profesor besar. Dia menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan konsep diri. Dia memberikan gagasan ataupun pemahamannya tentang konsep diri ialah merupakan sebuah kesan yang terdapat dalam diri seseorang, baik secara keseluruhan, baik mencakup tentang diri sendiri, gambarannya sendiri di mata orang, ataupun pendapatnya tentang hal-hal yang telah dicapainya. Dari pengertian ataupun penjelasan diberikan oleh Byrne, kita dapat menilai yang disimpulkan darinya ialah sebuah rasa kekesan ataupun rasa kagum kita terhadap diri kita sendiri. Kita mengagumi diri kita sendiri, baik secara fisik, kita memiliki badan yang bagus, memiliki wawasan ataupun intelektual, dan juga tentang gambaran diri di mata orang. Contoh, apabila kita berperilaku baik, contoh dalam masyarakat, justru orang akan berpendapat bahwa kita termasuk orang yang baik, sehingga gambaran diri kita di dalam masyarakat telah menjadi orang yang baik, ataupun tentang hal-hal yang telah dicapai. Contoh, dia adalah berprestasi di ruangan ataupun bidang akademik, memang dia kurang beruntung, namun dari bidang bakat, contohnya dia sangat pandai dalam melukis, menggambar, berpuisi, berpidato, dan lain sebagainya. Sehingga itu menyebabkan dia itu merasa kesan ataupun bangga terhadap dirinya sendiri. Itulah menurut pendapat Byrne yang pertama. Yang kedua ialah pendapat dari Calhoun and Associates. Lumayan sulit mengucapkan dari guru kita ini. Dia itu menjelaskannya masih secara cakupan luas. Apa yang didefinisikannya dari konsep diri? Dia mendefinisikan konsep diri adalah tentang gambaran diri seseorang. Dari definisi yang diberikan oleh Calhoun and Associates ini masih sangat luas, sehingga kita masih harus menelisik ataupun menelaah apakah yang dimaksud dengan gambaran diri seseorang ini. Apakah ia dengan bentuk fisiknya seperti yang dijelaskan oleh Byrne, ataupun mungkin secara intelektualnya belum dijelaskan secara terperinci menurut Calhoun dan Associates. Yang ketiga ialah kita ambil dari pendapat guru besar kita juga, yaitu Harlock. Dia mendefinisikan tentang konsep diri adalah gambaran seseorang mengenai dirinya yang merupakan gabungan dari baik dari lingkungan sosial, emosional, fisik, intelektual, dan ataupun yang telah dicapainya. Pendapat Harlock ini dapat kita cakupkan ataupun kita simpulkan adalah perpaduan dari pendapat Byrne dan Calhoun. Karena apa? Pendapat Calhoun hanya tentang gambaran seseorang, berarti secara luas, sementara Byrne menambah definisinya dengan cara
memberikan pendapat terhadap diri sendiri, gambaran di mata orang, ataupun hal yang telah dicapai. Sehingga kesimpulan yang paling mudah adalah pendapat dari Harlock ini. Karena apa? Dia menjelaskan konsep diri seseorang itu merupakan perpaduan atau gabungan dari emosional ataupun sifat diri sendiri, sosial, dan juga hal-hal yang telah dicapainya. Itu adalah kita ambil dari 3 contoh guru-guru besar kita, sehingga kita dapat menyimpulkan apa sih itu konsep diri. Dari 3 contoh itu kan kita dapat mendapat kesimpulan bahwa konsep diri adalah segala sesuatu yang dirasakan, yang dipikirkan, ataupun yang telah dicapai oleh seseorang. Karena apa? Kita ambil dari definisi itu, apa yang telah dicapai. Contoh, dia berbakat dalam berbagai hal. Apa yang dipikirkan ialah bagaimana dia berpikir tentang dirinya sendiri. Apakah saya baik? Bagaimana cara menjadi orang baik? Dan agar orang merasa baik dengan kita. Dan juga yang ketiga bagiannya itulah yang dirasakan. Tentu kita akan merasakan apabila orang berpendapat bahwa kita itu baik, dengan perilaku kita yang baik, tentu orang akan percaya bahwa kita itu adalah orang baik. Sehingga kesimpulan dari konsep diri ialah segala sesuatu yang dirasakan, yang dipikirkan, dan yang telah dicapai oleh seseorang. Itu kan dari menurut definisi. Adapun terbentuk ataupun agar konsep diri seseorang itu tercipta, ada beberapa hal ataupun komponen sebagai penopang dan juga penunjang, sehingga konsep diri seseorang itu dapat tumbuh. Yaitu yang pertama, konsep dia itu memiliki dari segi personal ataupun individu ataupun orangnya sendiri. Dan yang kedua ialah sosial, tingkat lingkungan ataupun sosial masyarakat. Kita ambil tadi personal. Bagaimana dengan personal tersebut? Yaitu tentang kualitas kita atau keunikan kita miliki, yang semisalnya kita dapat mengembangkannya ataupun kita dapat meningkatkan yang ada dalam diri kita, sehingga kualitas kita memiliki kualitas yang bagus. Dan yang kedua tadi sosial. Sosialnya maksudnya apa? Dalam bermasyarakatnya. Karena apa? Kita dinyatakan baik ketika kita melakukan perbuatan baik, dan orang lain merasa bahwa yang kita lakukan itu adalah baik, sehingga itu akan menimbulkan konsep diri kita yang baik. Banyak sekali contoh-contohnya tentang bagaimana cara konsep diri ini dapat tumbuh dengan baik. Adapun kita ambil contoh, konsep diri terbagi menjadi 2. Pertama ialah konsep diri positif dan konsep diri negatif. Kita akan membahas tentang yang pertama ialah konsep diri positif. Dan sekarang terdapat 3 komponen penopang konsep diri seseorang. Yang pertama adalah self ideal. Apa sih yang dimaksud dengan self ideal? Self ideal adalah sosok kualitas yang kita inginkan. Contohnya, gambaran seseorang yang sangat kita inginkan. Kita ambil seseorang pencipta Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Kenapa kita menginginkan sosok seperti dia? Karena ia adalah sosok yang bekerja keras, konsep dirinya teguh pada pendirian, sehingga mendirikan Facebook dengan usaha bersama teman-temannya. Sehingga kita ambil contoh dari Mark Zuckerberg ini, sosok ialah yang sangat kita inginkan dan dambangkan, karena menjadi contoh bagi orang lain untuk menggapai cita-citanya.
Pada self ideal ini, kita akan berusaha dan berupaya untuk mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan cita-cita kita tersebut. Untuk menjadi seseorang yang terkenal, seorang yang berbakat dalam bidangnya, ataupun lain sebagainya. Dan yang kedua ialah self-image. Self-image ini tentang apa? Kalau self-image ini tentang gambaran diri kita sendiri, pandangan kita sendiri terhadap diri kita. Contohnya, apabila kita memandang diri kita rendah, maka self-image yang ada dalam konsep diri kita itu akan merasa rendah. Kita merasa tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa. Sehingga self-image yang ada dalam diri kita akan tumbuh di segi negatifnya. Self-image juga sangat dipengaruhi tentang pola pikir kita terhadap diri kita. Kalaulah kita berpola pikir positif terhadap konsep diri yang ada dalam diri kita, sehingga self-image yang tumbuh pun akan berbentuk positif dan berdampak baik pada diri kita. Sebaliknya, jika self-image yang tumbuh dalam diri kita itu adalah bersifat selalu negatif ataupun selalu merasa salah ataupun tidak bisa, maka yang tumbuh dalam konsep diri seseorang itu adalah self-image-nya dari segi negatifnya. Adapun yang ketiga, itu komponen penopang konsep diri seseorang ialah self-esteem. Apa sih self-esteem? Tadi kita telah mengetahui apa itu self-ideal, sudah. Self-image, sudah. Yang ketiga adalah self-esteem. Self-esteem adalah harga diri ataupun harga diri kita di dalam masyarakat. Bagaimana cara kita berperilaku dalam masyarakat itu akan mencerminkan harga diri kita di dalam masyarakat. Self-esteem ini paling sering kita nampak dari bentuk sifat perilaku. Bagaimana cara kita berbicara dengan masyarakat ataupun orang lain, dan cara kita bersosial dengan orang lain. Jika yang kita lakukan hanyalah untuk berbanyak masalah ataupun self-esteem kita tidak tumbuh karena kita tidak memiliki rasa harga diri yang pantas ataupun value, nilai kita tersendiri dalam masyarakat, maka itu akan berdampak pada masyarakat pula. Masyarakat kurang akan peduli pada kita, masyarakat kurang percaya kepada kita karena kita tidak menaikkan harga diri kita ataupun martabat kita di dalam lingkup sosial. Tiga komponen ini berkaitan berat di dalam diri kita tentang bagaimana cara kita berpola pikir terhadap diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan ke depannya agar kita menjadi seseorang yang kita dambakan, sehingga kita mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Sehingga tiga komponen penopang self dalam diri seseorang itu adalah sangat berpengaruh. Banyak sekali penopang ataupun sebagai fondasi agar konsep diri seseorang itu dapat tumbuh. Kita ambil contoh, yaitu tentang konsep diri. Kita ilustrasikan sebuah meja. Meja, apabila semakin banyak kaki-kaki penopangnya, maka meja itu akan semakin kuat. Dan sebaliknya, apabila meja itu makin sedikit
pondasi ataupun penopang di bawah kaki-kaki meja tersebut, maka meja tersebut pun akan mudah goyang. Kita ilustrasikan adalah seorang siswa. Ada seorang siswa yang memiliki IQ ataupun intelektualnya tinggi, sehingga disebutkan dengan anak pintar. Kita ilustrasikan adalah sebuah meja. Anak pintar ini, kenapa dia disebut dengan pintar? Kita masukkan dengan self ideal, yaitu dia menambahkan ataupun menginginkan kualitas seseorang terhadap pada dirinya. Dia mencari contoh agar seseorang itu menjadi contoh yang baik terhadap dirinya, yaitu seorang anak tadi yang mendambakan ataupun menginginkan dirinya seperti seseorang. Self ideal tersebut tertanam dalam dirinya, sehingga satu pondasi ataupun konsep diri dalam dirinya tumbuh, sehingga itu akan berdampak positif baginya. Adapun pondasi selanjutnya yaitu adalah keluarga. Karena apa? Keluarga sebagai salah satu fasilitator dalam pendidikan bagi anak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi cerdas ataupun pintar, tidak luput dari kontribusi keluarga. Karena apa? Keluarga berperan penting menjaga lingkungan ataupun kehidupan anak tersebut tetap terjaga demi terjaganya kualitas anak tersebut menjadi anak yang lebih baik. Terdapat sudah dua penopang. Pondasi tersebut kita ibaratkan tadi sebagai sebuah meja. Adapun yang sebagai penopang selanjutnya ataupun pondasinya ialah orang tua sebagai keluarga tadi, yaitu selanjutnya ialah guru. Guru juga berperan penting dalam pendidikan pembentukan seseorang anak. Contohnya adalah kita sebagai guru, kita mengetahui anak tersebut adalah sudah pintar. Tentu kita dalam satu sisi akan memuji, oh kamu memang pintar nak. Itu merupakan salah satu pujian yang berdampak positif dan memiliki kekuatan yang lumayan kuat, sehingga menimbulkan konsep diri anak tersebut percaya terhadap dirinya bahwa ia memang pintar, sehingga anak tersebut merasakan bahwa dia adalah pintar, sehingga timbul tadi self image, itu gambar diri seseorang, sehingga dia sudah tergambar dalam diri bahwa ia memang pintar. Adapun pondasi selanjutnya yaitu tentang teman-teman ataupun teman sebaya, teman sejawat. Ini juga berpengaruh. Karena apa? Teman-teman sebagai contoh teman sekelasnya meyakini, oh dia pasti bisa menjawab soal ini, dia pasti bisa mengetahui apa jawaban dan bagaimana cara mengatasi solusi ini, mungkin dia pasti tahu. Sehingga teman sejawat ataupun teman sekelilingnya meyakini bahwa ia memang pintar dan pantas, sehingga dapat disebut sebagai orang yang pintar. Itu akan menimbulkan self esteem ataupun harga diri pada anak tersebut, sehingga timbul harga dirinya di dalam sosialnya ataupun lingkungannya bahwa ia memang layak ataupun pantas terhadap apa yang diembannya. Contoh tadi kepintarannya, dia memang pintar, sehingga self esteem ataupun harga dirinya memang benar bahwa adalah seseorang anak yang pintar. Adapun penopang selanjutnya adalah nilai sebagai bukti tertulis bahwa anak tersebut memang pintar. Dia memiliki nilai yang bagus di dalam segi pendidikan. Tak heran maka guru-guru percaya bahwa dia memang adalah anak yang pintar. Diberingi dengan memang fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang pintar, dan juga dilengkapi oleh salut ataupun rasa inspirasi ataupun rasa percaya dari lingkungan-lingkungan lainnya, sehingga membentuknya menjadi anak yang percaya diri
dan menimbulkan self-esteem pada dirinya. Ini merupakan contoh dari segi positifnya terciptanya konsep diri seseorang anak itu berdampak pada dirinya. Sekarang kita ambil contoh dari segi negatif. Tadi kita mencontoh anak yang pintar, sekarang anak yang bodoh. Kalau tentang mengenai anak bodoh ini bagaimana? Sama. Karena apa? Pondasi-pondasi yang sebagai penopang ini bukanlah malah mempererat ataupun memperkuat jati dirinya, namun akan meruntuhkan konsep dirinya. Seperti apa? Kita ambil contoh. Orang tua sebagai penopang ataupun pondasi pertamanya anak tersebut. Anak yang bodoh ataupun disebut dengan kurang pintar sering berkaitan karena orang tua ataupun keluarga. Entah itu disebabkan oleh perpecahan keluarga ataupun broken home, atau disebabkan oleh karena komunikasi ataupun interaksi dalam keluarga tersebut kurang nyaman, sehingga menyebabkan anak tersebut self image, gambaran dirinya tersebut kurang beradaptasi ataupun berhubungan dengan sosialnya. Apa penyebabnya? Akan menyebabkan self image ataupun gambarannya itu bahwa dia memang tidak bisa, tidak layak ataupun tidak mau terhadap akan menambahkan atau sebuah pengetahuan untuk belajar, menyebabkannya bodoh ataupun kurang pintar. Adapun pondasi selanjutnya yaitu adalah guru. Guru sebagai fasilitator pendidikan sangat diemban ataupun dibebankan untuk menciptakan siswi yang berkualitas. Namun berbeda halnya dengan anak tersebut, karena ia memiliki kelainan ataupun rasa belajar yang kurang tinggi, menyebabkannya tidak terlalu menginginkan sistem belajar. Apa penyebabnya? Pertama, udah berkaitan tadi tentang keluarga, akan berdampak di sekolah. Sekolah pun dia akan kurang nyaman ataupun kurang terlalu bersemangat dalam pembelajaran, sehingga menyebabkannya mendapatkan di mata guru sebagai murid yang kurang beradaptasi ataupun kurang berkeinginan untuk belajar. Sudah terdapat dua komponen konsep diri seseorang anak itu yang berdampak negatif. Adapun konsep yang ketiga ialah teman sejawat. Itu juga sangat berpengaruh di dalam pendidikan ataupun rasa percaya diri anak tersebut. Karena apa? Semua teman-teman selalu mengejek, membuli ataupun menghina. Contoh, kamu kurang pintar, kamu bodoh, kamu tak pantas di kelas kami. Itu merupakan kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak disukai oleh setiap orang. Karena itu akan dapat menyebabkan menurunnya self-image, gambaran diri seseorang anak tersebut, dan juga self-esteem ataupun harga dirinya. Harga dirinya akan rendah karena orang merasa bahwa dia itu tak pantas, bahwa dia itu tidak bisa. Untuk apa kita berkeinginan agar anak tersebut bisa? Saya sudah yakin bahwa anak itu tidak akan bisa. Itu merupakan satu statement ataupun pemikiran-pemikiran yang disebabkan oleh karena rasa kurang percaya dirinya terhadap diri sendiri, sehingga harga diri di dalam lingkup sosialnya pun turun. Dan penopang yang sebagai bukti tertulisnya adalah nilai. Karena kurang percaya dirinya ke suatu pembelajaran dan juga kurang semangat dan proses pembelajaran tersebut, menyebabkannya nilai anjlok ataupun nilai yang diperolehnya menurun. Itu akan berdampak berpengaruh padanya. Karena apa?
Apabila dia mendapatkan nilai contoh C 50, apa dampaknya? Pasti dari segi teman-teman sejawat akan membuli. Nilai Anda jelek 50, tidak masuk dalam rata-rata, sementara nilai kami entah 80, 75, 90. Itu akan menimbulkan rasa percaya diri anak tersebut akan turun, sehingga konsep diri yang di dalam dirinya selalu berdampak negatif. Apalagi dipengaruhi oleh guru. Guru mungkin hanya akan membantu tingkatkan belajar. Itu merupakan hanyalah sebuah harapan guru-guru agar dia berubah. Dalam keluarga itu akan berdampak. Apa saja kerjamu di sekolah? Orang tua akan selalu berkata, apa saja pekerjaanmu di sekolah? Mengapa nilaimu segini? Mengapa nilaimu jelek? Apakah hanya bermain kerjaanmu di sekolah? Statement-statement tersebut akan selalu terbayang di dalam pikirannya, akan selalu ada dalam benak pikirannya, sehingga menyebabkannya ingin keluar dari zona tersebut, namun belum tahu bagaimana cara keluar dari zona tersebut. Sehingga sangat dipengaruhi bahwa konsep diri seseorang tersebut dapat terbangun melalui diri sendiri, baik itu secara personal ataupun secara sosial ataupun dalam berhubungan dengan orang lain. Dan juga ada faktor penyebab kenapa seseorang itu memiliki konsep diri dari segi positif dan segi negatifnya. Yaitu pertama kita akan membahas tentang konsep diri seseorang anak itu yang berbentuk positif. Yaitu konsep diri positif seseorang. Pertama, dia percaya bahwa ia mampu mengatasi sebuah masalah. Contoh, dia diberikan sebuah problem ataupun masalah, dan dia selalu berpikir positif bahwa ia akan tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, sehingga konsep terus tertanam dalam dirinya itu bahwa ia mampu, sehingga self-esteem ataupun harga diri yang diembannya ialah bahwa dia memang layak menerima permasalahan tersebut dan dia mampu untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua ialah merasa setara dengan orang lain. Ini akan menimbulkan self-image, gambaran diri kita, bahwa kita memang setara, bahwa kita memang pantas layak bersama dengan orang-orang yang hebat, karena kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang hebat. Ini akan selalu berdampak positif terhadap konsep diri kita tersendiri, sehingga kita dapat mengaplikasikannya terhadap orang lain. Dan yang ketiga ialah menerima pujian tanpa malu atau bersalah. Kenapa yang disebut dengan menerima pujian tanpa malu? Karena apa? Suatu permasalahan yang telah dipecahkan ataupun telah diperoleh jawabannya, sehingga akan mendapatkan pujian dari orang lain, dan kita merasa memang kita pantas menerima pujian tersebut karena kualitas ataupun usaha yang kita lakukan adalah yang terbaik, sehingga itu akan memberikan dampak positif terhadap diri kita, sehingga self-esteem ataupun harga diri kita dalam masyarakat selalu bertambah. Adapun yang keempatnya ialah untuk menumbuhkan konsep diri dari segi positif ialah sadar akan keinginan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contoh, kita ingin melakukan sebuah perubahan di dalam masyarakat, namun kita belum mengetahui apakah gebrakan ataupun keinginan yang kita lakukan dalam masyarakat itu diyakini ataupun disahkan oleh masyarakat. Takutnya akan berdampak negatif, sehingga menyebabkan masyarakat malah membenci kita, sehingga self-image, gambaran diri kita dalam masyarakat selalu berdampak negatif. Dan adapun yang cara selanjutnya itu tentang mengetahui kekurangan ataupun kesalahan yang ada dalam diri kita, sehingga dapat termotivasi ataupun berubah dalam keadaan yang lebih baik. Apa penyebabnya? Kita meyakini bahwa kita memang belum bisa dan pantas dalam suatu masalah tersebut, sehingga kita harus
yaitu kita meyakini bahwa kita memiliki kekurangan. Terus kita akan bertanya, kekurangan apa yang ada dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut sehingga kita menjadi lebih baik ke depannya? Sehingga akan selalu tumbuh sifat positif pada diri kita tersendiri. Sehingga apa yang terjadi apabila kita selalu berpikir positif, itu akan menumbuhkan konsep diri kita yang selalu tumbuh dalam bentuk positif. Kita selalu meyakini bahwa setiap permasalahan pasti ada jawaban. Semua sekarang ada di dalam konsep diri kita, baik secara personal ataupun sosial. Itu disebabkan oleh cara pola pikir kita terhadap suatu permasalahan. Dari kita lihat dari segi positif. Sekarang dari segi negatif, apa yang disebabkan? Apa penyebabnya sehingga konsep diri tersebut tumbuh? Sangat banyak contohnya. Kita ambil yang pertama ialah tidak tahan akan kritikan seseorang. Mengapa kita tidak tahan? Pertama, baik dari cara orang menyampaikan kritikan tersebut kurang baik, sehingga kita merasa bahwa kritikan yang disampaikannya tidak pantas, menyebabkan kita turunnya harga diri ataupun self esteem dan juga self image, gambaran diri kita dalam masyarakat akan turun karena kita merasa bahwa kita tidak yakin dan kita tidak tahan akan kritikan tersebut. Dan yang kedua ialah tidak peduli pada pujian, dan juga pujian itu tidak akan nampak dalam dirinya. Contoh, seseorang itu berhasil melakukan ataupun menyelesaikan sebuah masalah dan orang sekitarnya memujinya. Wah, ternyata Anda bisa juga menyelesaikan masalah ini. Namun kita selalu bersikap ataupun pesimis. Mungkin dia ini hanya untuk merendahkan saya, karena selama ini saya tidak berguna di matanya, dan sekarang dia memuji saya percaya bahwa ini adalah sebuah hinaan di dalamnya. Konsep diri dari cara berpikir tersebut akan berpengaruh dalam diri kita, sehingga apa saja yang tumbuh malah akan menyebabkan kita selalu berpikir negatif. Setiap pujian yang orang sampaikan kepada kita itu adalah bentuk hinaan yang tersembunyi di dalamnya. Memang sangat sulit untuk merubah cara pola pikir tersebut. Yang ketiga ialah terlalu suka dipuji pula. Karena apa? Apabila seseorang itu, contoh seperti tadi, dia berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, di situ dia akan dipuji. Wah, semangat, selamat Pak, selamat Bu, Ibu telah berhasil menyelesaikan permasalahan ini sehingga kita dapat mengetahui apa solusinya. Dia akan merasa bangga, dan mungkin dia akan selalu merasa ria. Setiap apa yang dilakukannya, dia pasti akan merasa benar. Pada kenyataannya, dia hanyalah memperbanyak masalah ataupun memperumit keadaan, karena rasa ingin dipujinya selalu tumbuh tanpa disadari, menyebabkan suatu permasalahan. Dan dia itu akan selalu merasa rendah dan juga ingin merendahkan orang lain, selalu mengkritik bahwa setiap apa yang dilakukan oleh seseorang itu merasa tidak bagus, merasa tidak benar. Setiap dilakukan orang lain itulah merupakan suatu kesalahan di matanya, sehingga terlalu tertanam di dalam pikirannya lah orang tersebut tetaplah salah dan saya selalu benar dan saya pantas dipuji. Dan inilah yang bagian terakhir tentang segi ataupun penyebabnya konsep diri tersebut dari segi negatif ialah merasa tidak disukai orang lain. Seolah-olah dia hidup selama ini tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dia melakukan ini tidak berfaedah menurutnya. Dia membantu orang lain, tidak ada gunanya baginya. Tumbuh selalu dalam sikapnya ataupun sifatnya adalah rasa tidak mensyukuri ataupun tidak disukai orang lain.
sehingga menyebabkannya selalu terpengaruhi oleh pola pikir yang dari segi negatif, akan selalu tumbuh, selalu berkembang, dan malah akan membuatnya terjerumus dalam permasalahan yang selalu dia alami. Banyak sekali telah kita bahas tentang konsep diri sendiri, sehingga dari cakupan pembahasan yang kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan apa? Konsep diri seseorang itu dapat tumbuh disebabkan oleh dua hal, yaitu oleh personal secara diri sendiri dan sosial orang lain. Dan cara menumbuhkan konsep diri tersebut sangat berpengaruh oleh pola pikir kita terhadap suatu keadaan ataupun permasalahan, dan yang akan membentuk ataupun menciptakan diri kita secara self ideal, seseorang yang kita inginkan, ataupun self image, gambaran kita di dalam masyarakat ataupun pandangan orang lain terhadap kita, dan juga self esteem, harga diri kita di dalam cakupan lingkungan sosial. Mungkin barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan ataupun kita bahas tentang mengenai konsep diri ini. Semoga apa yang kita dapat dari pembahasan ini dapat kita laksanakan ataupun kita kembangkan, sehingga tercipta konsep diri di dalam diri kita yang berbentuk positif, yang membangun agar perkembangan ke depannya lebih berfaedah ataupun lebih berguna. Mungkin sekian dari saya. Atas segala kejanggalan, kesilapan, ataupun kesalahan pengucapan kata, ataupun bentuk sifat dan perilaku saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan kepada Allah saya minta ampun. Dan jangan lupa kepada teman-teman sekalian, jangan lupa men-share, men-like, dan subscribe video kita agar lebih berkembang ke depannya dan menambah wawasan kita. Saya Muhammad Ali Roya Sibuan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.